besar peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tuban dengan tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan. Hari ini Selasa 27 Desember 2022 dimulai. Persiapan pasukan oleh masing-masing pemimpin pasukan. makan apa ya? Mohon dengan hormat para peserta apel yang membawa tas mohon diletakkan di belakang atau di bawah. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan regu kembali ke samping kanan pasukan. Kerjakan. Latihan penghormatan. Istirahat di bawah. Bupati tiba di alun-alun dan berkenan menuju ke tempat undangan. Mas, polisi.
Pembacaan sejarah singkat PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Semangat keindonesiaan telah lama tumbuh di kalangan guru-guru Indonesia. Organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB. Organisasi ini bersifat militaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah yang angka 2 yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa daerah ditambah bahasa Melayu. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru, antara lain Persatuan Guru Bantu PGB, Persatuan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Ambek School PGAS, Perserikatan Normal School PNS, Ogil Swik School Pon HKSI. Di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Kristelinski Onderweg Vereniging VOC, Katolik Onderwijspon KOB, Vereniging van Nullot Christen VVM, dan Nederland Indische Onderweg Genootschap NIKUB yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Perjuangan guru tidak lagi berfokus pada perbaikan nasib serta kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, melainkan telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, dengan penuh kesadaran, 32 organisasi guru yang berbeda-beda latar belakang, paham dan golongan sepakat bersatu mengubah nama Persatuan Guru Hindia Belanda menjadi Persatuan Guru Indonesia. Pengubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena penggunaan kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak senangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Perjuangan PGI bukan lagi sekedar nasib guru, melainkan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, dan Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tepatnya tanggal 23 sampai 25 November 1945, berlangsung Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Melalui Kongres Guru Indonesia, segala perbedaan antara organisasi guru yang didasarkan perbedaan tamatan di lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, aliran politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Para pendiri merupakan guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka meniadakan perbedaan latar belakang dan sebagainya demi bersatu untuk kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak Kongres Guru Indonesia yang merupakan kongres pertama PGRI, semua guru menyatakan dirinya bersatu dalam satu wadah, Persatuan Guru Republik
Republik Indonesia PGRI. Sejak lahirnya, PGRI bersifat militaristik, independen, dan non-partisan. Pembuatannya tanpa memandang ijazah, status, tempat bekerja, jenis kelamin, dan latar belakang agama, dan lain sebagainya. Kelahiran PGRI sebagai wadah pemersatu guru yang sedang mengalami revolusi kemerdekaan merupakan manifestasi dan rasa tanggung jawab dan kesadaran kaum guru Indonesia dalam memenuhi kewajiban dan pengabdiannya serta partisipasi pada perjuangan menegakkan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para guru yang mengadakan kongres serentak bersatu mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Satu, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, PGRI tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi profesi yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partisan. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan selalu diperingati setiap tahun. Tahun 1998, arus semangat reformasi melanda negeri. Perubahan situasi politik masa itu turut mempengaruhi arah perjuangan organisasi PGRI. Di awal reformasi, PGRI menghadapi tantangan dalam hidup global, nasional, dan organisasional. Tantangan global khususnya di abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung cepat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampaknya. Lingkungan yang sedang berubah secara global memerlukan pola kerja dalam bentuk kerja tim, memerlukan sumber daya manusia, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. PGRI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah. Perjuangan konsisten PGRI dalam meningkatkan harkat, martabat, dan marwah para guru banyak membuahkan hasil. Di antaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 yang berimplikasi adanya tunjangan profesi yang hingga kini dinikmati para pendidik di seluruh tanah air. Terbentuknya Dirjen Guru Tenaga Pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perurusan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pengadaan guru bantu yang kemudian diangkat menjadi PNS. PGRI terus berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru honorer, kategori maupun non-kategori, khususnya yang berusia di atas 35 tahun, agar diberikan kesempatan menjadi ASN melalui jalur ASN P3K maupun CPNS. Hasilnya ratusan ribu guru honorer seluruh Indonesia telah menjadi ASN P3K. Tidak terkecuali di Kabupaten Tuban. Tercatat mencapai tingkat lulusan tertinggi mencapai 87%. Dengan jumlah guru honorer yang lolos ASN P3K mencapai 2.299 orang. Memasuki abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi informasi di segala bidang. Terjadi perubahan cara dan banyak inovasi bermunculan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan antara lain dengan membentuk alat perangkat kekuatan organisasi sesuai keputusan seperti PGRI Smart Learning and Character Center, PGRI SLCC, Lembaga Kajian Pendidikan, dan kini telah digagas Pusat Pengembangan Profesi Pendidik. Hadirnya PGRI SLCC
kontribusi PGRI dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi dalam menghadapi perubahan di era revolusi industri 4.0. PGRI terus memperkuat jati dirinya sebagai organisasi profesi yang modern dan dapat merespon kebutuhan berdasarkan zamannya. Penguatan peran asosiasi profesi dan keahlian sejenis APKS sebagai wadah peningkatan kompetensi para guru yang digelorakan dari guru dan oleh guru sebagai upaya PGRI memberikan kesempatan setara tanpa membedakan status para guru untuk meningkatkan kapasitas profesinya. PGRI sebagai organisasi pembelajar harus tetap siap berantisipasi dan beradaptasi terhadap berbagai perkembangan, dapat mengakselerasi dan mengembangkan proses hasil dan layanan yang baik. Di era keterbukaan saat ini, PGRI harus cakap belajar dan bersaing dengan mitra. Seluruh lini organisasi sedapat mungkin dapat melancarkan transfer pengetahuan dari satu bagian ke bagian lain, memberdayakan semua sumber daya manusia dalam berbagai jenjang organisasi. Di usia yang ke-77, semoga PGRI semakin jaya dan terus memberi arti untuk Indonesia. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyelenggaraan apel besar oleh Ketua PGRI Kabupaten Tuban, apel besar PGRI Kabupaten Tuban saat ini sedang berlangsung pembacaan laporan Ketua PGRI penyelenggaraan apel hari ini di alun-alun Kabupaten Tuban oleh Bapak oleh Bapak Witono MPD. Mari kita ikuti dengan sama-sama. Bapak Bupati Tuban, Bapak-bapak dan jajaran Forkopimda yang kami hormati, Bapak Sekda, senior saya Ketua Umum PGRI Provinsi Jawa Timur yang kami banggakan dan hormati, para bapak-bapak, ibu, kepala OPD yang hadir pada saat ini, sesepuh tokoh-tokoh pendidikan, Ibu Profesor Dr. Dian, Rektor UNER, yang saya hormati pula saudara-saudaraku, Pordi, para pengawas pendidik dari semua tingkatan, dan saudara-saudara guru yang sangat saya banggakan. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Yes. Terima kasih izinkan mengawali dalam laporan ini mengutip ujar Borobudur. Harum semerbak mewanginya bunga hanya mampu mengikuti arus angin, tetapi harum semerbak ditutur luhur guru mampu menerobos seluruh penjuru mata angin. Guru bukan orang hebat, tapi orang-orang hebat yang ada di depan adalah karena sentuhan seorang guru. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang harus dalam rangka uri-uri lantaran yang dumadi dan mikul dur mendem jeru para leluhur tokoh pendidikan dan tokoh bangsa ini. Kalau hari guru kita peringati, inilah dasar dan tujuan kita
memperingati Hari Guru sekaligus rumah besar kita, hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Perlu kami laporkan Mas Bupati, atas dasar arahan dan dawuh panjenengan lumantar Pak Sekda, kami langsung bergerak. Guru jalma lipat seprapat tamat. Dengan cepat insya Allah dari semua komponen mendukung dan hari ini bisa terlaksana. Insya Allah kurang lebih 5.000 guru yang mendaftar ke cabang masing-masing ke kabupaten yang hadir pada hari ini. Sekaligus bahwa beliau adalah rindu dan ingin bertemu dengan Mas Bupati, jika sempat bahkan ingin selfie. Apel besar dalam rangka memperingati puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional ini bertemakan Guru Bangkit, pulihkan pendidikan, serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Sejalan dengan visi, misi dan arahan Bapak Bupati Tuban bahwa kita senantiasa harus berkolaborasi dan berinovasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tuban, di antaranya adalah mewujudkan manusia yang unggul. Insya Allah dari guru-guru yang ada di Kabupaten Tuban, terutama dalam kewenangan Dinas Pendidikan, 11.299 guru yang mengajar dari semua jajaran dari PAUD sampai dengan SMP, insya Allah ada dan berada di 1.878 lembaga, bahwa ini adalah semuanya ingin bagaimana mewujudkan apa yang diharapkan oleh Mas Bupati dengan rawe rantas untuk mewujudkan SDM yang unggul. Hal ini dilakukan adalah sebagai bentuk upaya bagaimana guru mempunyai serta harapan dan berkiprah di dalamnya dalam rangka mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya dan berdaya saing dalam wawasan lingkungan dengan bangun desa Noto Udo. Bapak Bupati yang kami hormati, puncak peringatan hari ini sebenarnya adalah merupakan puncak dari kegiatan yang sudah dilakukan dari setiap cabang. Di setiap cabang insya Allah semua telah melakukan melalui kegiatan-kegiatan yang semuanya melibatkan komponen guru. Tidak perlu kami sebutkan kegiatannya apa, tapi yang pasti adalah dalam rangka untuk berkiprah bagaimana peran guru dalam rangka mengentas kemiskinan. Guru telah berusaha untuk indahnya guru peduli. Insya Allah dalam hari ulang tahun ini saja kita sudah terlibat 112 juta untuk kaum yang tidak mampu atau kaum dari yang perlu diperhatikan atau kurang percaya. Ini adalah bagian dan insya Allah mulai apa yang dilakukan dengan guru peduli, dari peduli Semeru, peduli saudara kita yang rumahnya terbakar, kita dianggarkan walaupun dengan seikhlas mungkin kita sudah mengeluarkan kurang lebih 374 juta rupiah. Semoga kecil ini memberi makna yang tersendiri. Mohon izin minum sedap. Mohon izin Pak Bupati, kalau tidak begitu tidak ada rektor ini ngelatih ketua PGRI. Prof, makasih Prof.
Organisasi guru yaitu PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Alhamdulillah di organisasi profesi kami terus berusaha untuk membantu pemerintah kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyediakan SDM unggul. 1 bulan yang lalu ASN yang sudah lulus P3K dari 2062 yang telah Mas Bupati lantik, 1.500 sudah mengikuti diklat peningkatan kompetensi mewujudkan implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah salah satu bentuk. Di sisi lain sebagai organisasi perjuangan sebagaimana disampaikan oleh Pak Mundi dalam laporan sejarah, alhamdulillah kami mendampingi beliau semuanya guru-guruku, dan alhamdulillah di Kabupaten Tuban sesuatu yang luar biasa. Di tahap pertama Mas Bupati sudah melantik 1.318 ASN P3K, sementara tetangga sebelah hanya 320. Di tahap kedua Mas Bupati melantik 744, tetangga sebelah hanya 93. Kita sambut aplaus kepada ASN yang luar biasa P3K. Dan indahnya di Kabupaten Tuban itu ada anggaran dan itu bisa diangkat, sementara di daerah yang lain Mas Bupati banyak yang sudah lulus tetapi belum berkesempatan. Oleh karena itu kami sambut terima kasih kepada pemerintah kabupaten, Mas Bupati, dan juga Bapak Ketua DPR yang dalam hal ini terus mengawal anggaran yang luar biasa perhatiannya terhadap guru. Ke depan ini masih ada 151 yang lolos passing grade tetapi belum diangkat, tapi insya Allah sudah termasuk P1 sudah lolos. Jika di akhir tahun 2002 dan 2003 ini belum lolos, masih ada DPR, ada PR Mas Bupati, yaitu honorer. Harapan kami jika tidak melanggar regulasi, biar honorer yang belum berkesempatan lolos nanti tetap mengabdi di satuan pendidikan, dan juga berharap syukur kalau gaji atau honornya didekatkan dengan UMR. Terima kasih. Yang terakhir, pada guru-guruku, sesuai dengan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib 14 abad yang lalu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tentu mereka akan mengalami masa yang berbeda dengan zamanmu. Perkembangan zaman tidak bisa kita hindari. Maka upgrade dan update-lah ilmu panjenengan untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada anak-anak dalam mengantarkan mereka terbang ke langit biru dalam mewujudkan impiannya. Terakhir, sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantoro, lawan sastro ngesti mulya, kebahagiaan hanya dengan ilmu pengetahuan. Maka melalui guru kami harapkan panjenengan terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang diberikan anak, dan yang terakhir, jadikanlah anak yang berakhlakul karimah. Allahumma amin. Terima kasih. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Mas Bupati. Selanjutnya Mas Bupati nanti mohon berkenan untuk memberikan hadiah guru kami dalam mengikuti lomba tingkat provinsi Jawa Timur PGRI. Mas Bupati, alhamdulillah untuk Ibu Maulidia Rahma Prastiti, juara 1 guru prima tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, kalau dulu diserahkan oleh beliaunya Pak Teguh, sekarang mohon Mas Bupati sekalian nanti juara 1 porsri dari Kabupaten Tuban. Dan sekaligus nanti mohon arahan sesuruh sebagai asupan nutrisi kepada guru-guru kami untuk mengabdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih.
Lapor, apel, peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2022. Siap. Kerjakan. Pembina apel berkenan menuju mimbar apel. Siap. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Laporan pemimpin apel. Lapor, apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional Pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta.
dipimpin oleh pembina APEL. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina APEL diterukan oleh seluruh peserta APEL. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Guru Indonesia. Belok kanan, jalan. Berhenti. Ya. Luruskan. Lurus. Lapor. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Guru Indonesia siap dilaksanakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Guru Indonesia. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Baik kanan hawan maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Menyanyikan lagu Himne Guru bersama kelompok paduan suara mahasiswa Uniru, diikuti oleh seluruh peserta apel.
Amanat Pembina Apel untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Saya ini cenderung bingung. Saya mau sambutan apa sudah diambil Pak Witono semua. Saya mau nyampaikan apa di hari HUT PGRI dan Hari Guru Nasional sudah disampaikan Pak Pundi semua. Tetapi saya tidak punya hak untuk memberikan arahan maupun nasihat karena saya ingin mengoreksi kata-kata Pak Witono barusan. Guru apa tadi Pak Witono? Guru bukan hebat, tapi orang hebat dilahirkan dari guru yang hebat, begitu ya? Ini jangan ditepuk tangani. Ini harus dikoreksi. Guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Dari tangan dingin seorang guru bisa melahirkan generasi muda yang bijaksana. Betul atau betul? Saya ini adalah jebolan dari didikan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Setidaknya beberapa hal saya sudah mematahkan bahwa anak muda dikategorikan tidak mampu. Tapi setidaknya dengan didikan guru yang sangat luar biasa hebat, maka saya bisa berdiri di sini untuk memberikan bukti yang nyata bahwa anak muda mampu, tapi tidak boleh meninggalkan nasihat dari para sesepuhnya. Pertama-tama yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban yang alhamdulillah hari ini hadir, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Bapak Mianti, Kapolres Kabupaten Tuban Bapak AKBP Rahman Wijaya, dan di Pos 811 Kabupaten Tuban Bapak Rektor Infanteri Suhada RW, perwakilan dari Kejaksaan Kabupaten Tuban, Kasubag BIN Bapak Andi, yang saya hormati Pak Sekda Bapak Insinyur Budiana beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, teman-teman staf ahli, asisten, pimpinan OPD, wabil khusus yang punya hajat juga pada pagi hari ini, PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Bapak Joko Sarwono, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Teguh Sumarno beserta Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Timur Bapak Sudarmansi yang memberikan arahan kepada kita semua yang luar biasa, selalu sehat. Ketua PGRI Kabupaten Tuban Pak Witono, ini luar biasa, belum ada 1 tahun pensiun, tapi baru sambutan belum ada 10 menit sudah duduk untuk minum. Karena baru kali ini acara-acara seperti ini boleh diizin sama bupati untuk minum. Itu menandakan bahwa usia tidak akan pernah menipu kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai, Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, di sini hadir ada Pak Imam Hambali dan Pak Toto. Bunda PAUD Kabupaten Tuban ada Ibu Asma Hadi Sugeng-Winoto. Rektor Uniro Kabupaten Tuban ada Ibu Profesor Dian. Yang saya hormati dan saya cintai, ini tanpa saya selalu menyebutnya di akhir, ini bendahara pemerintah Kabupaten Tuban, Kepala
Persenik Kabupaten Tuban Mas Yatno. Ini juga sahabat saya, Ketua Kuarsa Kabupaten Tuban, ada Kapten Purnawirawan Kajung. Lalu insya Allah sudah saya sebut semua. Kalau yang di sebelah kanan kiri saya ini adalah orang-orang sosok yang sangat luar biasa hebatnya. Bapak Ibu pengawas, koordinator dan penelit, kepala sekolah. Tepuk tangan untuk beliau semua. Bapak Ibu PGRI, pengurus PGRI di semua kecamatan se-Kabupaten Tuban, dan yang luar biasa adalah Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama izinkan saya mewakili Forkopimda, mewakili seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Tuban mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional tahun 2022. Saya berharap kalau ini diibaratkan umur manusia, 77 ini adalah umur yang insya Allah sudah barokah dengan sudah menikmati pahitnya kehidupan, asam asinnya kehidupan, sehingga saya berharap organisasi PGRI khususnya di Kabupaten Tuban bisa menjadi rumah, bisa menjadi wadah, bisa menjadi solusi untuk khususnya Bapak Ibu guru yang ada di dalam naungan rumah PGRI khususnya di Kabupaten Tuban. Kalau izin saya ingin memberikan saran. Saya tidak punya tendensi, saya tidak punya kewenangan untuk memberikan nasihat kepada Bapak Ibu guru semua, bahwasanya saya ingin titip bagaimana organisasi PGRI ini berfokus untuk membuat program-program yang memang bukan hanya meningkatkan skill. Kalau Pak Wito tadi menyampaikan bahwa SDM unggul, tetapi juga bisa membuat program-program untuk solusi permasalahan-permasalahan khususnya di dunia pendidikan. Dengan adanya organisasi PGRI ini, saya berharap guru bisa fokus terhadap profesi mulianya, tidak memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu untuk memberikan pelayanan pendidikan untuk murid-murid, untuk adik-adik saya, siswa dan siswi di Kabupaten Tuban. Tetapi betul-betul organisasi PGRI ini benar-benar berfokus untuk menyelesaikan solusi-solusi permasalahan-permasalahan isu-isu yang ada di lingkungan pendidikan Kabupaten Tuban, sehingga guru betul-betul bisa fokus. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang bisa mengganggu proses pelayanan kita kepada siswa-siswi. Misalnya apa Mas Indra? Kami, pemerintah tanpa diminta, tanpa disuruh, pemerintah akan selalu hadir untuk menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada di Kabupaten Tuban. Pak Wito tadi menyampaikan, salah satu yang saat ini betul-betul menjadi isu di dunia pendidikan adalah berkaitan dengan masalah P3K. Kami pemerintah Kabupaten Tuban membuka formasi sebanyak-banyaknya. Akan tetapi saya berharap untuk khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, khususnya pengawas, koordinator dan penelit yang ada di wilayah masing-masing, untuk bisa merencanakan dengan cermat, bisa merencanakan dengan detail, sehingga perencanaan pemerintah Kabupaten Tuban akan tepat sasaran. Kemarin informasi yang banyak dibuka pada saat P3K yang ada di Kabupaten Tuban, kita membuka kurang lebih 3.006. Laporan dari Pak Wito pada saat itu menjabat sekretaris dinas pendidikan, Pak Nur Kamil menjabat sebagai kepala dinas pendidikan. Pada saat itu formasi yang dibuka banyak dari guru agama, karena dirasa guru agama di setiap sekolah masih kurang. Ada guru agama yang mengajar bukan hanya di satu sekolah, bisa jadi 2 sekolah bahkan lebih. Ini menjadi persoalan-persoalan yang sangat penting ketika kita mampu merencanakan secara detail, sehingga organisasi PGRI ini betul-betul bisa memunculkan program-program yang tepat sasaran.
yang membantu pemerintah Kabupaten Tuban untuk menyelesaikan isu-isu persoalan-persoalan di tingkat yang paling kecil. Berkaitan dengan persoalan bukan hanya kita berfokus terhadap guru, tetapi Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Tuban pada hari ini dan insya Allah seterusnya akan menjalankan sistem kolaborasi sinergis dan berfokus terintegrasi. Tujuannya untuk apa? Hari ini pemerintah Kabupaten Tuban menyadari bahwa menyelesaikan persoalan-persoalan ini tidak bisa sendiri. Tidak ada sosok bupati yang hebat. Setiap saya menyampaikan di setiap forum yang ada. Tidak ada sosok sekretaris daerah yang luar biasa hebat. Yang ada yang hebat itu ada tim yang kuat dan tim yang solid. Berdiskusi boleh, bertentangan pendapat boleh, berbeda pendapat itu wajar karena dunia ini adalah, khususnya Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi kalau sudah diambil keputusan apapun itu, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tetapi kalau sudah selesai dari forum, maka harapan ini menjadi fokus kita bersama untuk menyelesaikan solusi isu-isu persoalan yang ada di tingkat bawah. Oleh karena itu, sekali lagi saya berpesan, PGRI, organisasi profesi yang sangat mulia, ini bisa menjadi prototipe, menjadi contoh untuk organisasi-organisasi yang ada dimanapun berada, dimanapun kefungsiannya, kegunaannya. Saya berharap PGRI bisa menjadi prototipe contoh untuk benar-benar bisa di lingkup keluarga yang kecil ini bisa menjadi suatu keluarga yang sangat demokrasi yang bisa memunculkan solusi-solusi yang lebih konkret. Hari ini sudah tidak zamannya untuk sistem orang turun ke jalan. Hari ini sudah tidak zamannya menyampaikan aspirasi-aspirasi dengan cara-cara yang kurang tepat atau kurang elok. Karena hal itulah menggambarkan karakter kita. Akan tetapi dengan organisasi PGR ini diharapkan bisa menjadi prototipe atau contoh organisasi lain ketika menyampaikan aspirasinya, ketika menyampaikan ide gagasannya dengan cara-cara elegan dan tidak menyinggung satu sama lain. Bapak Ibu guru pengurus PGRI di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah persoalan yang paling penting hari ini adalah pendidikan karakter. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Teguh, Merdeka Belajar itu baru dimulai tahun 2022-2023. Ini kalau saya tidak salah informasi. Saya pada saat proses kampanye sudah menitik beratkan kepada pendidikan karakter. Bagaimana dua kekuatan besar bisa diolah sedemikian rupa untuk menjadi suatu keputusan yang bijaksana. Apa itu Mas Indra? Pertama, pendidikan karakter ini diperlukan dari budaya. Yang kedua adalah dari teknologi. Mau tidak mau, segera atau kapan ini bisa terjadi, pasti ini akan kita lalui semua. Tinggal apakah kita menunda-nunda ini atau kita melakukan lebih awal? Dua cara pendidikan karakter untuk mendapatkan SDM yang unggul itu harus menitik beratkan kepada kearifan yang lokal. Cita-cita saya untuk pendidikan di Kabupaten Tuban adalah melihat potensi yang ada di setiap wilayah masing-masing. Karena tidak bisa kebijakan besarnya mungkin kita bisa ambil, tetapi kebijakan besar itu harus diolah, berinovasi, berkreasi di setiap jajaran yang di bawah sehingga kebijakan ini bisa maksimal. Kalau Bapak Ibu sekalian hanya memakai kebijakan besarnya saja tanpa dikreasikan, maka susah untuk diimplementasikan di tingkat di bawah. Pendidikan tadi karakter untuk SDM yang unggul mengacu kepada budaya dan mengacu kepada teknologi. Budaya yang segera masuk itu apa? Yaitu adalah kearifan lokal yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kalau
Di situ wilayahnya paling banyak dari sisi pertaniannya. Kalau kita mengacu kepada kurikulum merdeka itu pada intinya adalah relevan terhadap lingkungan kita sekalian. Itu adalah makna dari kurikulum merdeka. Jadi kita tidak usah menciptakan hal-hal yang notabene bukan menjadi karakter kita. Tuban kekuatannya adalah kenapa Tuban pada saat pandemi COVID-19 tidak begitu terdampak secara ekstrim. Karena banyak mata pencaharian di Kabupaten Tuban rata-rata adalah profesinya petani, nelayan. Kalau ngomong industri, profesi industri Kabupaten Tuban tidak lebih dari 5%. Tapi kalau pertanian, profesi petani ini kurang lebih sekitar 20-30% penduduk Kabupaten Tuban berprofesi terhadap pertanian. Mas Indra, apakah dengan industrialisasi itu menjadi gangguan Kabupaten Tuban? Tidak. Tetapi kita menjadi sosok-sosok orang-orang yang mencintai generasi kita ke depan. Ini kita harus cermat, menangkap peluang, tapi tidak boleh merusak kearifan lokal yang ada. Kalau saya selalu memberikan contoh, yaitu adalah negara Jepang. Jepang itu, Bapak Ibu sekalian, tidak memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tetapi Jepang bisa menjadi negara yang sangat kuat, bisa berdiri di fondasi kakinya sendiri. Itu karena Jepang tidak pernah meninggalkan kearifan lokal yang ada, tidak pernah meninggalkan budaya-budaya yang ada di Jepang, tidak pernah terkontaminasi terhadap namanya perkembangan zaman 4.0. Hari ini sudah kita tidak boleh membicarakan 4.0, karena hari ini sudah negara-negara sudah fokus kepada 5.0, 5.0. Hari ini SDM kita bukan hanya berfokus terhadap tekstual, tetapi juga berkaitan dengan implementasi. Merdeka Belajar adalah salah satu solusi. Untuk apa? Untuk anak didik kita bisa mempraktekkan atas ilmu yang betul-betul bisa mereka peroleh pada saat pelajaran di sekolah. Akan tetapi, kalau hanya sekedar tekstual, tidak diimplementasi, makanya saat ini banyak tokoh-tokoh, banyak pejabat menyampaikan soft skill. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tapi ini adalah hal yang perlu saya sampaikan. Banyak anak yang memiliki IPK di atas 3,5 atau bahkan 4. Di zaman sekarang, IPK 4 itu bukan menjadi suatu hal yang wah, bukan suatu menjadi hal yang luar biasa hebatnya. Karena memang peradaban ini sudah berubah. Dulu mungkin di zaman saya, di zaman Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan IPK 4 sangat luar biasa susahnya. Tapi hari ini kalau kita lulus, melihat wisuda-wisuda anak didik kita dan sebagainya, banyak diumumkan. Contoh, jurusan psikologi bisa IPK 4, kedokteran bisa IPK 4. Saat ini perusahaan-perusahaan, saat ini industri 4.5.0 dibutuhkan adalah soft skill. Bagaimana seorang bisa menjadikan leadership, bagaimana seseorang bisa dididik untuk public speaking-nya, bagaimana seseorang bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh, bagaimana seseorang itu bisa mengkreasikan, menginovasikan terhadap ilmu-ilmu yang diperoleh. Dengan konsep Merdeka Belajar ini diharapkan menjadi solusi. Karena Indonesia sudah mulai memahami ini adalah persoalan-persoalan yang sangat penting harus kita selesaikan, dan inilah solusi yang terbaik untuk saat ini. Kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, apakah solusi ini tetap bisa kita pakai. Kalau kita menunda-menunda, tadi Pak Witono menyampaikan sudah dilakukan diklat kurang lebih 1.600, 1.500 orang. Kalau saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, organisasi PGRI, bagaimana bisa untuk memunculkan budaya, bukan didorong,
tapi mendorong diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kenapa sulitnya membuat konsep Merdeka Belajar ini terrealisasi? Bukan hanya di Kabupaten Tuban, ini di seluruh Indonesia. Karena kita harus berani melangkah untuk merubah hal-hal yang memang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman hari ini. Bapak Ibu sekalian, murid-murid hari ini sudah tidak eranya hanya duduk di sekolah saja. Kalau seingat saya, pada saat saya sekolah SD dan SMP, saya itu dulu diajak ke museum. Saya diajak ke tempat-tempat bukan pada saat konsep untuk pariwisata, tapi di situ guru juga memberikan persoalan, memberikan PR kepada saya. Apa yang kamu dapat ketika kamu datang ke museum? Saya diajak untuk ke bioskop, untuk melihat film. Apa yang kamu bisa maknai terhadap film tersebut? Intinya apa? Konsep Merdeka Belajar ini bukan konsep hal yang baru. Ini sudah konsep yang selama ini kita jalankan. Bagaimana anak-anak didik kita mendapatkan ilmu tetapi bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pendidikan karakter menjadi fondasi kuat untuk generasi muda Kabupaten Tuban ke depan. Kenapa Mas Indra ngomong seperti ini? Hari ini Kabupaten Tuban mendapatkan karunia yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi, kalau ini semua tidak kita ambil, kalau kita hanya sebagai penonton saja, maka potensi ini akan menjadi percuma. Hari ini saya bisa membuktikan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak membutuhkan waktu 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun terakhir. Prestasi-prestasi Kabupaten Tuban mulai bisa tumbuh. Yang saya pernah meminta tolong kepada Bapak Ibu semua, khususnya kepada Bapak Ibu guru pada saat itu, Tuban untuk meningkatkan IPM, ternyata memang ada komunikasi yang putus. Hanya sekedar sistem sederhana, dan ini Tuban sudah dijadikan prototipe. Bukan hanya di kabupaten tetangga saja, bukan hanya di kota di Jawa Timur, tapi banyak kabupaten kota yang lain untuk berdatangan di Kabupaten Tuban. Kenapa? Tidak membutuhkan waktu 1 tahun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat 8%. Kalau dibilang dari sejarah, baru tahun 2021 ke 2022, pertumbuhan ekonomi itu bisa 8 lebih. Bagaimana informasi dari BPS? Kemarin angka kemiskinan di Kabupaten Tuban, saya mendapatkan lapisan 5 miskin terbawah, tapi progresnya sudah meningkat, sudah menurun kurang lebih 1,29%. Memang ini bukan persoalan yang menjadi kebanggaan kita semua, tapi poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kolaborasi, komunikasi menjadi suatu modal yang sangat penting. Poin apa Mas Indra yang ingin saya sampaikan? Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian bekerja di sekolah, Bapak Ibu bukan hanya sekedar menjadi guru. Banyak orang-orang yang Bapak Ibu sekalian harus ayomi. Misalnya apa Mas Indra? Di situ ada petugas kebersihan, di situ ada petugas administrasi, di situ ada penjual kantin. Profesi-profesi yang lainnya, ketika Bapak Ibu sekalian tanpa ada yang bersangkutan, kita juga susah. PGRI bukan hanya menjawab persoalan masalah guru saja, munculkan karena kita adalah suatu keluarga yang tidak bisa berdiri sendiri. Kaki ada 2, kalau satunya hilang maka kita tidak akan seimbang. Tangan ada 2, kalau satunya tidak ada kita juga tidak bisa menjalankan aktivitas kita dengan semestinya. Mata kita ada 2, telinga ada 2. Kenapa ini semua ada? Kenapa hanya mulut dan hidung yang mungkin 1? Karena cukup satulah yang bisa menjadi sosok pemimpin untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang ada.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kolaborasi ini menjadi persoalan yang sangat-sangat luar biasa untuk menjadikan solusi untuk kita semua. Kalau tadi ini tidak perlu saya sampaikan, itu sudah menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Tuban sejak lalu-lalu. Apa itu Mas Indra? Tidak usah menyombongkan diri. Kalau pemerintah Kabupaten Tuban sudah membangun 299 sekolah, nggak perlu itu disombongkan. Nggak perlu disombongkan bahwa kita bisa mengakomodir 3009 P3K. Nggak usah kita sombongkan. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada siapapun masyarakat yang ada di naungannya. Kalau saya mencontohkan, ibarat sebuah pohon beringin. Orang itu akan berbondong-bondong untuk berteduh di bawah pohon beringin. Dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan kesejukan, mendapatkan ketenangan. Tapi kalau ibarat pohon, akarnya saja tidak kuat dengan sistem berkolaborasi dan sinergi, siapa yang mau akan berteduh di pohon beringin tersebut? Tadi Pak Witono menyampaikan, saya terinspirasi dari yang Pak Witono sampaikan, bangun desa Notokuto. Memang mudah untuk diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit untuk dipraktekkan. Apakah tapi kita mampu? Tidak ada dunia ini yang tidak mampu, Bapak Ibu sekalian. Hari ini sudah banyak contoh. Bapaknya petani, ibunya nelayan, bapaknya profesinya tukang beca. Sudah memunculkan generasi penerusnya. Bahkan sekolahnya S1, sekolahnya S2. Saya saja sampai kaget. Di jajaran saya, mulai dari camat, pimpinan OPD, kabid, dan lain sebagainya. Saya tanya, anaknya sekolah di mana? Sekolah di Jepang, sekolah di Australia. Bupati aja sekolahnya di Indonesia. Berarti contoh besok, Tuban sudah memiliki fondasi yang sangat luar biasa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah milis. Dan saya berharap ini menjadi tantangan kita semua. Banyak generasi muda, ya kalau dipresentasi tidak terlalu besar lah. Setelah mereka melihat dunia yang lebih luas, terkadang enggan untuk kembali ke daerahnya. Terkadang alasannya karena daerahnya tidak memberikan wadah dengan sebagaimana mestinya. Nah inilah kecintaan terhadap daerah asal. Ini menjadi fondasi kuat untuk SDM yang unggul. Unggul itu bukan dari sisi akademis saja, kepribadian. Bagaimana mendidik generasi-generasi kita dengan kepribadian yang luar biasa. Nah ini saya mencontohkan lagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya berpesan, khususnya kepada PGRI Kabupaten Tuban ke usianya ke 77 tahun. Betul-betul menjadi organisasi yang bisa mengayomi, bisa menjadi rumah untuk solusi. Kita jauhkan organisasi-organisasi ini dari kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita contoh saja pada momentum hari ini. Saya cukup bangga, saya cukup terkesan. Di setiap momentum kegiatan seperti ini selalu menghormati tokoh-tokoh pendahulunya. Siapa itu Mas Indra? Di sini hadir kepala dinas periode 2018 ke bawah, ada Pak Tris. Di sini hadir sosok kepala dinas di eranya ibu saya, Pak Karmani. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Tongkat estafet ini harus terus-menerus diperbaiki. Kalau hari ini era menyampaikan omongan-omongan publik yang memang menyampaikan hanya untuk konflik kepentingan saja, itu adalah bukan perwujudan dari SDM-nya Kabupaten Tuban. Tidak ada sosok pemimpin yang ingin menghilangkan suatu tinggalan-tinggalan yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tidak ada. Ini ditunjukkan dari acara seperti ini. Di sini ada berapa pejabat kepala dinas yang terdahulu.
Kalau saya melihat kekayaan Dewan Pendidikan, itu adalah tokoh-tokoh pendidikan yang sangat luar biasa. Terakhir saya tutup Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kayaknya sudah capek untuk berdiri. Berarti kalau begitu katanya Pak Witono untuk selfie kita tiadakan. Bapak Ibu, saya tutup. Yang penting kita hari ini adalah berani melangkah, berani mengambil keputusan. Keputusan salah itu adalah hal yang wajar, tapi yang penting kita berani memulainya. Tidak ada keputusan itu untuk niat yang buruk. Semua kita niatkan untuk suatu hal yang baik. Saya titip kepada Bapak Ibu guru, khususnya PGRI, tolong bantu saya, bantu pemerintah, bantu masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menyelesaikan permasalahan IPM di Kabupaten Tuban. Apa itu Mas Indra? Masalah rata-rata lama sekolah. Apakah hari ini sudah ada peningkatan? Alhamdulillah ada peningkatan. Tetapi apakah ini sudah berhenti sampai di sini saja? Tidak, masih panjang perjalanan kita untuk membuat fondasi di Kabupaten Tuban. Saya titip bagi keluarga, bagi sekitarnya, kalau ada keluarga yang tidak mampu, ingat, pendidikan wajib 12 tahun adalah sesuai dari pemerintah pusat diturunkan sampai pemerintah yang kecil. Semuanya adalah pure gratis. Saya tidak mau lagi dengar ada alasan bahwa orang tidak mendapatkan pendidikan yang lain gara-gara biaya. Saya minta tolong Bapak Ibu guru, banyak bantuan dari pemerintah yang untuk menyelesaikan solusi berkaitan dengan biaya. Tolong IPM di Kabupaten Tuban, moga-moga hasil dari tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya Tuban menanjak ke arah yang positif, merubah hal-hal yang negatif. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa sedikit saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ucap. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PGRI ke-77. Semoga menjadi organisasi yang mulia, organisasi menjadi prototipe untuk organisasi-organisasi yang lain bisa menunjukkan ke arah yang positif. Dan selamat Hari Guru kepada profesi-profesi yang sangat mulia yang bisa melahirkan generasi muda menjadi sosok-sosok yang bijaksana, menjadi sosok-sosok yang berkepribadian unggul. Insya Allah Tuban akan menjadi kabupaten yang disegani, bukan hanya di Jawa Timur, tetapi di tingkat nasional bahkan internasional. Saya ingin genggaman yang kuat dengan teriakan yang luar biasa. Guru! Ya, saya salah lagi. Oke. Yang kanan kiri saya, ini jangan diketawain bahwa misalnya berdiri di sini kadang nervous juga bahwa misalnya. Ya. Hidup guru! Hidup PGRI! Oke, di sini. Saya di belakang di sini terus. Saya tes ternyata agak duduk. Semua lagi hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Tepuk tangan untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah
Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali adili sultanik. Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat ini berbahagia dan hikmat ini kami berhimpun dalam mengikuti upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2022, seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, jadikanlah hari ulang tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran yang semata-mata demi mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kepada guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kukuhkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, muliakan guru-guru kami. Kami sangat mendambakan guru kami menjadi pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat, sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir orang-orang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami mengukurnya. Allahumma ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu tanpa benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tunjukkanlah yang salah tanpa salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat yang Engkau hinakan. Sehatkan kami, kuatkan kami, dan bahagiakan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.